Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Rofiatun Nikmah dengan NIM 6325036. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas PTIK pertemuan 12 dan 13. Untuk pertanyaan pertama di sini sebutkan dampak positif dari TIK pada kehidupan sehari-hari, pada keluarga kecilmu dan dirimu. Oke. Untuk dampak positif dari perkembangan TIK saat ini itu di keluarga aku, untuk kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan, yang pertama ada di bidang komunikasi. Saya dengan ayah saya kan berbeda kota. Saat ini ayah saya sedang di Jakarta. Jadi dengan perkembangan TIK yang semakin pesat ini, saya dimudahkan untuk berkomunikasi dengan ayah saya. Dengan sekarang WhatsApp bisa melakukan video call bukan hanya telepon, jadi kita bisa bertatap muka secara langsung. Jadi itu sangat memudahkan uh, untuk saya berkomunikasi dengan ayah saya. Dan juga apa saja dampak negatif TIK pada kehidupan sehari-hari pada keluarga kecilmu dan dirimu. Ada dampak positif dan pasti ada dampak negatifnya. Untuk dampak negatif yang terjadi di kehidupan sehari-hari di keluarga saya itu berkurangnya komunikasi antar sesama ketika berkumpul di ruang keluarga. Misalkan ketika saya, ibu, dan adik saya sedang berkumpul di ruang tamu, tapi kita itu bukan mengobrol, tapi kita sibuk dengan handphone masing-masing, dengan kesibukan masing-masing tanpa ada percakapan. Yang dulunya biasanya kita akan mengobrol tentang ya keseharian yang telah kita lewatkan, kali ini tuh mulai berkurang karena yaitu dengan kesibukan kita di handphone. Jadi makin kesini kan kita makin sulit lepas dari handphone. Dan itu jujur saja mengurangi keeratan dan kehangatan keharmonisan di keluarga. Dan selanjutnya di tugas pertemuan 13 ada sejauh mana kalian menggunakan e-commerce saat ini. Sudah sangat jauh karena sekarang saya apa-apa serba belanja di online. Entah untuk kebutuhan skincare kayak beli baju, bahkan kebutuhan rumah tangga pun ibu saya mulai menggunakan e-commerce sebagai platform untuk berbelanja. Untuk saat ini apalagi Alfamart kan sudah menyediakan pesan antar. Jadi bisa ketika kita mesan lewat aplikasi itu bisa langsung diantar ke rumah kan. Jadi itu benar-benar sangat memudahkan, menghemat waktu juga. Kita tidak perlu keluar rumah dan menghabiskan bensin tentunya. Apalagi untuk saya yang berada jauh dari pusat perbelanjaan atau kota, itu sangat-sangat membantu sekali dengan e-commerce yang makin berkembang pesat saat ini. Saya membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk ke pusat kota untuk berbelanja. Nah, dengan adanya e-commerce yang makin berkembang ini, itu benar-benar sangat memudahkan. Jadi nggak perlu lagi buat keluar jauh-jauh, kita tinggal pesen lewat online dan kita tunggu pesanan kita datang. Seperti itu. Dan yang kedua, bagaimana menurut kalian terkait hadirnya e-commerce saat ini? Menurut saya, e-commerce makin kesini kan makin banyak pilihannya juga, gak cuman Shopee atau Tokopedia, banyak sekali. Nah, itu benar-benar membantu, apalagi bagi kaum mageran ya. Ketika mungkin kita hmm, malam-malam malam-malam lapar tapi di rumah nggak ada apa-apa, kita kan bisa pesen Shopee Food, terus atau Grab Food. Nah, misalkan kita punya kebutuhan yang ketika kita cari-cari di toko-toko offline itu nggak ada. Nah, kita itu bisa lewat e-commerce ini. Jadi kita kan tinggal nge-search apa yang kita butuhin. Nah, itu kan pasti akan muncul tanpa perlu kita harus satu-satu datang ke toko. Nah, itu benar-benar memudahkan sekali. Nah, itu dan juga hemat waktu, bikin kita nggak perlu keluar rumah. Itu kan sangat-sangat memudahkan dan
waktu yang seharusnya buat berbelanja kita bisa mengalokasikannya ke yang lain. Dan untuk yang ketiga, apa dampak positif dan negatifnya bagi kalian? Untuk yang dampak positifnya pertama sangat memudahkan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menghemat waktu dan bikin kita jadi melek digital gitu loh, karena semakin berkembangnya TIK saat ini kan kita harus bisa mengikuti juga, harus bisa beradaptasi. Nah, dimulai dari kebutuhan kita sehari-hari yang dialihkan ke e-commerce saat ini yang telah ada. Itu kan membuat kita belajar juga memahami perkembangan TIK yang terjadi. Terus juga, dan untuk dampak negatifnya bagi saya itu pertama iya menjadi kurangnya keharmonisan di keluarga, jadi jarang ngobrol karena sibuk masing-masing. Terus yang kedua, banyak tipuan dari nomor-nomor asing yang beberapa kali itu menelpon dan mengirim pesan seolah-olah kita itu harus dapat hadiah lah atau apapun itu harus menuruti perintah mereka. Itu seringkali saya dapat. Terus atau mungkin berdalih dengan saya mempunyai tagihan yang sebenarnya saya tidak melakukan. Terus ada ibu saya juga pernah mengalami penipuan lewat handphone. Jadi kita itu ditelepon oleh pihak kepolisian yang dimana mengatasnamakan saudara saudara saya sendiri yang sedang bermasalah, nah butuh bantuan dan butuh tebusan uang sebesar 5 juta, dan saat itu ibu saya mengalami penipuan tersebut. Uh, jadi memang nggak secara langsung minta nominal yang sebesar itu, tapi secara bertahap dari yang terkecil semakin membesar, karena di situ seolah-olah kita terhipnotis untuk menuruti perintah mereka. Nah, itu menjadi pengalaman juga bagi keluarga saya untuk lebih berhati-hati, tidak mengangkat telepon dari nomor yang asing. Terus kita harus juga lebih meneliti kayak gitu, misalkan padahal dia mengatasnamakan atas nama keluarga sendiri, saudara sendiri, tapi kan bisa jadi orang lain itu menyamar menjadi saudara kita, karena apalagi sekarang berkembangnya AI yang bisa mirip-miripin, bahkan hampir 100% mirip seperti kita yang di relief ini. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.